Skenario jahat seorang pria, dikarenakan curiga dan cemburu dengan kekasihnya, Adam main dengan pria lain, dan mendadak, dia jadi raja tega. Cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Kali ini adalah segmen video baru dari MAK News. Jejak kriminal. Simak sampai selesai, barangkali cerita ini, bisa menjadi pelajaran bagi kawan-kawan semua. Oke, silahkan disimak. Suasana pagi di sebuah desa yang damai dan berhawa sejuk, aktivitas warga mulai menggeliat. Di pagi itu, seorang perangkat desa bernama Sugiyo sedang dalam perjalanan ke sawah. Seperti biasa, tiap pagi sehabis subuh, ia selalu ke sawah memantau sawah garapannya. Namun pagi itu ada sesuatu yang lain. Saat ia akan melewati sebuah jembatan pinggir desanya, mata Sugiyo terbelalak melihat ada sebuah motor tersandar pinggir jembatan, sementara di sebelahnya terlihat sesosok tubuh tergeletak di atasnya. Jembatan itu terletak di jalur Madiun Kebonsari, Desa Ngelandung, Geger, Kabupaten Madiun. Seketika ia langsung menghentikan laju motor dan turun memeriksanya. Saat memeriksa, pria yang juga perangkat desa setempat itu mendapati seorang perempuan muda dengan kondisi sudah tak ada denyut nadi. Sedangkan motor yang tersandar diketahui jenis Honda Scoopy. Sugiyo selanjutnya melaporkannya ke kepala desa dan diteruskan ke polisi. Desa Ngelandung yang tenang pagi itu, tanggal 15 Juni tahun 2015, mendadak heboh dengan penemuan mayat perempuan muda tersebut. Awalnya, Sugiyo mengira mayat tersebut sebagai korban kecelakaan. Menurutnya jika kecelakaan saat perjalanan naik motor dari arah Madiun, dari utara, menuju Kebonsari ke selatan tidak ada bekas goresan di motor korban termasuk pecahan akibat kecelakaan. Ia menduga korban meninggal belum lama. Sambil menunggu pihak berwajib datang, Sugiyo hanya bisa mengira-ira saja, apa penyebab kematian korban. Di sekitar lokasi hanya bisa ditemukan, sejumlah makanan ringan dan kerupuk yang jatuh di bawah jembatan. Sementara jenazah korban yang tak kunjung dievakuasi menyebabkan jalur makin dipadati pengguna jalan yang penasaran ingin menyaksikan kematian korban itu. Belum ada kepastian atas kematian perempuan muda cantik itu di atas jembatan jalur Madiun, Kebonsari, itu. Saat ditemukan korban masih mengenakan pakaian lengkap dan helm merah serta motor Honda Scoopy juga masih berada di atas jenazah korban itu. Lokasi ditemukan korban tergeletak itu, kerap dijadikan tempat nongkrong kawula muda sembari pesta miras. Wong lokasinya di pertengahan persawahan, ucap salah seorang warga Ngelandung. Polisi yang mendapat laporan segera ke lokasi dan melakukan olah TKP. Sementara hasil olah TKP dan identifikasi jenazah korban, petugas menemukan tas berisikan dompet dan ponsel korban. Dari kartu identitas dalam dompetnya, mayat itu diketahui bernama Ririn Puspitasari, warga desa Krandegan, Kebonsari, Kabupaten Madiun. Perempuan 21 tahun itu juga tercatat sebagai mahasiswi Akademi Kebidanan Akbid Insan Cendekia Medika, Jombang, yang saat itu sedang menyusun tugas akhir. Korban merupakan anak tunggal dari pasangan Sumargito dan Gemi. Tunggu hasil otopsi saja kepastiannya. Memang ada luka memar di kaki kanan korban. Tapi, kami belum berani memastikan korban meninggal akibat pembunuhan atau akibat laka lantas karena tidak ditemukan lecet di motor maupun pengereman di sekitar TKP atau disebabkan lainnya, kata Kapolsek Geger, AKP Basuki Nugroho waktu itu. Sementara Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Muhammad Lutfi mengaku belum berani memberikan pernyataan menyangkut berbagai hal yang berkembang atas korban itu. Kendati hasil otopsi rumah sakit belum keluar, akan tetapi Lutfi memastikan tidak ada bekas pemukulan di tubuh korban. Selain itu, tidak ada bekas pemerkosaan di tubuh korban. Sedangkan jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Sudono, Madiun. Hasil autopsi menyebutkan, korban tewas karena patah tulang leher dan pendarahan otak. Selain itu, tengkoraknya juga mengalami retak. Dari hasil autopsi itu, polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Selang 12 jam dari penemuan mayat Ririn, polisi lalu menangkap M. Husain alias Dedi di Sidoarjo sebagai pelaku pembunuhan. Dedi sendiri ditangkap di rumah kakaknya di Sidoarjo sesaat setelah melakukan pembunuhan. Dedi yang tak lain merupakan kekasih Ririn kemudian dikeler ke Polres Madiun.
Di sana, lelaki 22 tahun itu mengakui semua perbuatannya. Pembunuhan yang dilakukan Dedi diketahui terjadi pada Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2015. Saat itu, Dedi menghubungi Ririn sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk datang ke rumahnya di Desa Jogodayo, Kecamatan Geger, Madiun. Saat itu Dedi meminta diantarkan Ririn ke Terminal Madiun. Dedi sendiri memang kerap bolak-balik Madiun Surabaya karena ia merupakan karyawan di sebuah restoran di Kota Pahlawan. Permintaan Dedi untuk diantarkan ke terminal dipenuhi Ririn. Setiba di rumah Dedi, keduanya tak langsung berangkat ke terminal, namun masih sempat duduk-duduk dan ngobrol di teras. Saat itulah, Dedi kemudian menanyakan hubungan Ririn dengan dua pria yang dicurigai juga menjalin asmara selain dirinya. Pertengkaran mulut berlanjut hingga kekerasan fisik. "Awakmu opo isih hubungan karo Dodik opo raga? Kamu masih hubungan dengan Dodik apa raga?" tanya Dedi yang langsung direspons Ririn dengan kesal. "Mesti takok ngunu iku terus, aku bosen nek kok tuduh ngunu kuwi, capek aku wisan, mending aku minta putus wae." "Pasti yang ditanya itu terus, aku sudah bosan, kalau kamu tuduh seperti itu, aku sudah capek, mending aku minta putus saja," jawab Ririn saat itu. Karena masih dongkol, Ririn selanjutnya beranjak dari kursi dan pamit pulang. Namun hal itu langsung dicegah Dedi dengan menarik pinggang Ririn hingga keduanya terjatuh ke lantai. Dedi lalu melingkarkan tangannya ke leher Ririn saat berusaha bangkit. Ririn pun berontak dan membuat badannya tengkurap. Dedi yang kalap kemudian menindih tubuh Ririn dan mencekiknya sekuat tenaga sekitar 5 menit hingga lehernya mengeluarkan bunyi patah dan tak bergerak lagi. Korban bahkan tersungkur ke lantai. Korban akhirnya tewas di rumah tersangka. Dedi selanjutnya memindahkan tubuh malang Ririn ke dalam rumah dengan membaringkannya ke atas kasur. Mengetahui Ririn telah tewas, kepanikan melanda Dedi. Ia lalu menyusun rencana untuk menghilangkan jejak dengan membuang mayat Ririn di jalan seolah-olah tewas karena kecelakaan. Mula-mula, Dedi selanjutnya memantau lokasi yang tepat untuk membuang mayat Ririn sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemantauan lokasi yang dilakukan Dedi berlangsung hingga bolak-balik 3 kali. Hal ini memastikan bahwa tak ada saksi yang melihat saat membuang mayat. Rencana jahat itu kemudian dilakukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mayat Ririn kemudian dipakaikan helm dan dinaikkan ke atas motor Honda Scoopy. Dedi lantas mengikat mayat Ririn di punggungnya hingga seolah-olah sedang dibonceng. Dedi selanjutnya menuju jalan umum Desa Ngelandung dan berhenti di sebuah jembatan. Di sana, tubuh Ririn diturunkan dengan posisi telentang di aspal samping kiri motor Scoopy yang disandarkan di pagar jembatan. Untuk menghilangkan kesan dibunuh, tersangka membawa korban ke jembatan Desa Ngelandung, Kecamatan Geger. Di situ, tersangka menggeletakkan korban dan menyandarkan motor korban di jembatan seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Saat itu Dedi mematikan mesin motor tapi kontak dalam posisi hidup atau on. Hal ini agar seolah-olah Ririn tewas karena kecelakaan motor. Setelah menjalankan skenarionya, Dedi selanjutnya pulang dengan jalan kaki. Selanjutnya, Dedi kemudian menuju Sidoarjo menemui orang tuanya. Di sana ia kemudian mengaku di hadapan kedua orang tuanya telah menghabisi Ririn. Ia berdalih nekat membunuh karena terbakar api cemburu. Tak lama, Dedi pun kemudian ditangkap polisi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selasa, tanggal 3 November tahun 2015, Dedi kemudian diganjar dengan vonis pidana penjara 11 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Vonis yang diterima Dedi ini lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 12 tahun pidana penjara. Menyatakan terdakwa M. Husain alias Dedi bin Handoyo selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Husain alias Dedi bin Handoyo dengan pidana penjara selama 11 tahun, kata Hakim Ketua Wajib Pramono saat membacakan amar putusannya.